Kemudian apa Bu yang terjadi? Rasulullah langsung duduk melihat, sekilas saja langsung Allah tutup pandangannya. Telinga langsung ditutup oleh Allah. Tidak diperkenankan. Rasulullah masih kecil itu tidak diperkenankan melihat orang joget. Mendengarkan musik itu dilarang oleh Allah. Tak, langsung dalam kisah Nabawi, sirah Nabawi diterangkan. Tidak. Penasaran lagi. Balik lagi hari berikutnya. Aku titip kambingku ya temanku. Ya, datang lagi. Begitu duduk mau melihat, langsung ditutup oleh Allah pandangan Rasulullah. Kemudian di sini pun langsung ditutup, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat kemaksiatan di depan mata. Akhirnya Rasulullah tertidur. Orangnya sudah pulang, orang-orang sudah pulang Bu. Rasulullah kesiangan, masih kecil kan, jadi kena sinar matahari panas, baru Rasulullah bangun. Rasulullah dari kecil itu dijaga oleh Allah dari tidak mendengarkan musik, tidak melihat orang bergoyang. Kalau putra putri panjenengan di baru 3 bulan sudah disuruh menonton TV, terus kemudian disetelkan kartun, disetelkan musik di rumah, jangan. Merusak nanti, bukan merusak akhlak kepada ibu dan bapaknya, tidak lagi mendengarkan. Jadi nanti mohon maaf, jadi kalau sudah dibuka terapi gat-gat di pendopo, ya siap-siap ada yang banyak yang membantu saya, karena banyak yang sudah ketagihan. Ada saya di sana, ada saya di sana itu. Bagaimana Pak Ustaz, anak saya itu, sudah jebolin kantong katanya, gebrak-gebrak meja kalau nggak bisa kuota, misuh-misuh wong tuane. Ono sing masya Allah, ono sing cuk bareng ilmu niku. Wah, masya Allah, kaki 4 kaki 9 keluar semua. Mama aja bisa beli ini beli itu, masa nggak bisa beliin kuota sama adik sama kakak? Ini padahal apa kata Al-Quran? Saja tidak boleh, termasuk anak durhaka. Dalam bahasa Al-Quran, jadi kalau panjenengan itu sama orang tua saja, itu termasuk durhaka kepada orang tua. Dan dosa setelah syirik itu adalah dosa durhaka kepada orang tua. Jadi yang pertama, yang kedua adalah pendidikan, yaitu akhlak kepada orang tua. Berikan motivasi, masukan. Nah, orang pertama yang harus kamu muliakan, orang pertama yang kamu hormati, itu adalah kedua orang tua. Meskipun ada kiainya di sebelah sini, kalau belum menjadi kiainya, tidak boleh mengabaikan orang tua. Mulai dari sekarang ibu sudah dengar apa yang saya sampaikan. Kalau ada orang tua panjenengan datang, hidangkan yang paling mahal, paling enak. Jangan sampai presiden datang sampai bingung, sate bakar, sate rebus, sate sampai numpuk-numpuk, bingung. Menteri-menteri, orang tuanya tahu tempe sambal goreng. Jangan. Mereka tidak akan bisa mewasilai masuk surga. Yang bisa mewasilai itu ibu dan orang tua. Ingat baik-baik ibu sekalian. Saya bilang sama ibu saya, Bu, walaupun saya ini tidak kaya, ibu kalau lagi ada perlu apa, ibu telepon saya, karena saya tidak kebutuhan ibu. Saya bilang seperti itu. Nah, kok biaya terus, ibu, rezeki itu sudah Allah atur masing-masing manusia. Ya alhamdulillah adik saya diberikan rezeki yang lebih Bu. Satu hari itu dia punya truk 2 itu jualan ini loh Bu, kulit padi. Kulit padi itu diantar ke tempat-tempat pembakaran genteng, bata, terus kemudian di tempat pabrik-pabrik ternak ayam. Ini sama supirnya tuh 40-60. Jadi kalau dapat 1 juta, supirnya 400, adik saya 600. Jadi memanjakan supirnya. Setelah solar, setelah rokok, setelah makan enak, minum enak, makan enak, baru dibagi 2, dibagi 40-60. Supirnya 5 tahun sekarang sudah jadi punya usaha. Supirnya 5 tahun ikut. Dan adik saya ditipu sama supirnya yang satu lagi. Dan alhamdulillah sekarang ibu saya sudah, walaupun sakit-sakitan, tapi karena sudah ada adik saya, jadi kemana-mana diantar oleh adik saya. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga adalah akhlak kepada orang lain. Tanamkan menghormati, keluar rumah jangan sampai tidak buka. Ada tetangga begini tidak kelihatan, buka spionnya. Monggo bu, monggo pak, monggo dik, monggo mas. Benar-benar. Jangan ditutup bu, buka dulu keluar rumah. Jangan tetangga tidak mau lihat, jangan. Itu sombong. Dilarang di Al-Quran. Buka dulu jendelanya. Monggo Pak Satpam, monggo Bundage. Ayo dik, dah. Begitu. Tanamkan itu pada anak kita. Jangan tebel. Bahaya mati di tengah jalan. Syukur. Tapi mohon maaf bu ya, kalau saya tuh di jalan itu saya jadi preman kalau di jalan. Saya kalau ngajar di Kilo 7, kalau di Spingan Pratama, terus di Batu Ampar, saya kayak setan lupa. Gitu. Saya walaupun motor bekas kecelakaan gitu, tapi alhamdulillah diberikan ini masih seger. Jadi yang terakhir adalah akhlak kepada dirinya sendiri. Jangan sampai keluar rumah jalannya lenggak-lenggok pakai sepatu jinjit. Terus pendek sepatunya kok gini. Betul sak ini. Jangan. Ajarkan. Nah, kalau kamu menipu orang lain itu tinggi dia, itu berarti sudah menipu daripada menipu Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati pakai sendal jepit tinggi kalau hanya untuk merangsang daripada mata orang lain melihat, bahaya sekali Oke, itu yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan penting, perkara penting ini wajib murid-murid saya minta tolong di anak-anak dari kecil kalimat Allah 4 hal tadi ya. 4 hal itu wajib. Akan saya ulangi di Miftahul Jannah semuanya. Yang